setiap profesi itu kan pasti ada kode etik dan standar kompetensinya yang harus Oh iya. ini kan. Sama juga coaching juga gitu. Halo teman-teman, kembali lagi di dalam channel Dunia Leadership Coaching, channel yang membahas seputar leadership dan coaching. Kembali lagi bersama saya Ica dan Coach Aditya Amijaya. Kita sapa dulu yuk Coach Aditnya. Halo Coach Adit. Halo teman-teman semua, Mbak Ica, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Coach. Wah, Alhamdulillah ya. kelihatannya cerah banget ini Coach. Lagi happy apa lagi seneng ini Coach? Ya, emang begini wajah sehari-hari Oh, saya sih. selalu tampak happy ya Iya, Coach ya. gitu. Wah, alhamdulillah kalau selalu happy kalau gitu Coach. Mhm. Nah Coach, ini kita mau ngebahas tentang digital transformation coaching. Kalau semuanya sekarang udah serba digital, coaching juga kayaknya nggak mau kalah nih, ada digitalisasinya juga. Nah boleh dong Coach kira-kira dibahas sedikit apa itu tentang digital transformation di Wow, coaching? digital transformation dalam Iya, coaching ya. Kayaknya keren banget bahasanya iya, ya. menggelegar gitu ya. Iya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Ya, jadi teman-teman semua hal sekarang sudah banyak beralih ke digital ya, dunia digital gitu katanya gitu ya, digital. Iya. Dunia online digital dan termasuk juga coaching ya. Sebetulnya coaching itu yang sudah dalam bentuk digital itu bukan hanya sekarang aja sih, udah lama ya. Sebelum terjadinya Covid pun sudah mulai muncul gitu ya, gitu. Dan saya juga salah satu termasuk associate coach dari sebuah coaching digital platform terbesar di dunia yang pusatnya di Jerman gitu. Saya nggak nyebut namanya deh gitu Oh, ya. padahal baru mau nanya nih apa nama platformnya Coach? Nggak boleh lah, nanti nggak enak kan gitu. Oke. Jadi ya jadi saya juga sudah menjadi associate mereka tuh selama ya, sebelum Covid gitu ya, sampai sekarang gitu ya. Saya banyak mendapatkan klien dari mereka gitu. Jadi proses coachingnya ya berarti yang beralih ke digital gitu. Yang tadinya tatap muka gitu kan, Iya. ke digital. Kalau sekarang kan yang sering kan menggunakan aplikasi-aplikasi ini ya, telemeeting ya. Iya, banyak. Misalnya Zoom atau apa tuh Gmeet, Microsoft Team, Meet, iya. gitu. Itu ya itu juga bagian dari digital sih. Cuman kalau kayak gitu doang mungkin masih belum ini ya dianggap sebagai apa ya yang dunia digital yang benar-benar termanage dengan baik gitu loh. Nah, kalau yang saya ketahui yang berdasarkan pengalaman saya dengan apa ya sebagai associate sebuah digital platform tadi, kalau digital coaching yang sudah dalam bentuk dalam media digital itu ya benar-benar semuanya proses coaching itu dari awal sampai selesai itu dilakukan secara digital dengan aplikasi tertentu gitu. Oh. Aplikasinya apa aja itu Coach Ya contohnya? macam-macam dibuat oleh di develop masing-masing gitu ya. Sejauh ini saya belum tahu ada aplikasi yang beli gitu ya, tapi mereka develop masing-masing gitu. Oh, mereka develop masing-masing. Itu Coach, apakah ada perbedaan gitu Coach, metode coachingnya ataukah perbedaan result atau hasilnya ketika kita coaching konvensional temu tatap muka dengan coaching digital? Ya, sudah banyak ada juga penelitiannya sih ya, gitu dampak-dampak dan efektivitas dari coaching di dunia menggunakan digital application kayak gitu ya. Dan rata-rata saya nggak bisa nyebut secara detail gitu ya, karena saya nggak ada datanya sekarang. Intinya sih bagus gitu loh dampaknya gitu. Karena proses coaching itu tidak membutuhkan, sebetulnya ternyata tidak memerlukan tatap muka secara langsung dan tidak perlu, ini juga ada kontak fisik kan, Iya. nggak perlu kontak fisik gitu loh. Jadi maksudnya kontak fisik itu maksudnya salaman, pegangan. Iyalah Coach, semuanya pasti pada paham ya. Ya, jadi nggak perlu kontak fisik seperti itu, jadi ya menggunakan digital aja bisa gitu loh. Oh gitu Coach. Terus Coach, kalau misalkan kan kita bandingkan dari sisi biaya ya Coach ya, bagaimana nih Coach perbandingan antara coaching secara digital atau dibandingkan dengan coaching konvensional Coach? Biaya maksudnya gimana nih biaya? Biaya secara keseluruhan, misalkan kalau coaching secara konvensional kita membutuhkan membayar seorang coachnya sekian gitu, kemudian melalui sebuah platform atau aplikasi sekian. Kira-kira perbandingan biayanya bagaimana Coach? Nggak beda jauh. Oh nggak beda jauh ya? Karena memang nggak ada ininya ya, nggak ada hubungannya antara pertemuannya itu di tempat gitu ya dengan secara digital. Jadi dibayarnya sama aja. Oh bayarnya malah sama aja ya? Oh kalau gitu memang berarti hasilnya harusnya sama atau Iya, lebih baik karena ya? efektivitasnya sama gitu loh. Terus buat apa dikurang-kurangin gitu kan Oh iya bener juga. pembayarannya.
Kalau gitu sama ininya coach, metodenya, bukan metodenya, langkah-langkahnya, step by step-nya itu seperti apa coach untuk digital coaching itu coach? Wah, itu panjang ya gitu. Kalau yang saya ketahui, pertama ya saya harus mempelajari dulu itu, aplikasi itu gitu ya. Jadi, dari ininya ya, dari perusahaannya itu, dari perusahaan digital coaching platformnya itu, saya diberi semacam pelatihan gitu loh, induction training, pelatihan cara menggunakan, karena benar-benar detail ya penggunaannya itu. Dari mulai penerimaan pertemuan dengan coaching-nya, pengenalan dengan coaching-nya, membaca laporan, membaca profil coaching-nya, sampai membuat scheduling-nya, sampai pertemuannya, setiap pertemuan, sampai membuat hasil-hasil coaching-nya, sampai action plan dan seterusnya, sampai follow up-nya itu, dan evaluasinya itu semua di aplikasi itu. Jadi kita nggak pakai aplikasi yang lain-lain lagi. Semuanya sudah terintegrated di aplikasi tersebut gitu loh. Oh Iya kan, gitu. kalau sekarang kita pakai Zoom, Iya. schedulingnya ya udah manual aja kan gitu. Kalau enggak itu semua udah ada di schedule, pakai aplikasi sendiri untuk tatap mukanya, pakai kameranya gitu, videonya semua udah ada di situ. Oh gitu. Ya Nanti jadi terkait training coach? gitu ya. Jadi Training? pertama training, Hmm. trainingnya ya cukup lama juga ya, sekitar training online gitu, Oh. 2 jaman lah gitu kalau di total untuk bisa mengoperasikannya ya. Iya. Oh. Kemudian nanti setelah dilakukan coaching itu hasilnya berupa apa itu coach? Ketika dilakukan coaching Iya, hasilnya hasilnya berupa apa? ya berupa apa? Hasil maksudnya Hasil gimana? apakah dalam bentuk nanti Word kah atau tabel atau seperti apa Enggak, nanti kita bisa bacanya? enggak. Jadi hasilnya ya berupa action plan gitu loh, dan Hmm. pengukuran ininya udah ada juga tuh. Pengukuran tren perubahannya tuh udah ada juga gitu di situ. Oh. Misalnya yang di coaching adalah kemampuan communication skill-nya Iya. gitu ya. Nah, sebelum coaching dia skor berapa, selama coaching dia peningkatannya, progresnya seperti apa tuh udah ada di situ semua dalam bentuk tabel-tabel gitu. Bahkan asesmennya itu udah termasuk di situ. Oh, canggih ya. Asesmen buat si coachingnya ya gitu. Jadi mereka menggunakan macam-macam ya. Setiap lembaga itu, setiap bendera itu, setiap itu menggunakan asesmen yang mereka develop sendiri gitu ya. Biasanya gitu. Jadi asesmen framework tersendiri, terus ada asesmennya sendiri. Nah, berdasarkan hasil-hasil itulah coachingnya dilakukan gitu. Oh, kayak gitu coach. Terus coach setelah diadakan coaching kemudian ada assessment. Nah, itu kan nanti muncul resultnya. Apakah resultnya itu bisa dilihat oleh atasan ataukah Ya, hanya coach dan coachingnya atau seperti apa coach? iya. Jadi ada hal-hal yang dari proses coaching itu yang bisa diakses oleh atasannya, bahkan orang HRD-nya. Oh. Tapi proses coachingnya sendiri karena confidential itu hanya saya dengan coach aja. Bahkan kameranya itu ya untuk proses coachingnya itu ya, aplikasi untuk telemeetingnya itu nggak ada. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Fasilitas merekam gitu loh. Oh. Jadi nggak boleh direkam. Oh, jadi kerahasiaan tetap terjaga ya Ya. antara coach dengan coach. Oke coach, ini menarik nih coach. Kenapa kerahasiaan itu mesti dijaga? Kadang kan ada atasan yang mungkin sedikit dalam tanda kutip kepo gitu ya, kepo gitu, pengen apa sih yang dikasih tahu sama bawahan saya gitu mengenai pekerjaan-pekerjaan Ya. dan lain sebagainya. Tapi kenapa coach kita nggak boleh memberitahukan sebagai seorang coach nggak boleh memberitahukan proses coaching? Justru itu Kepada karena atasannya banyak yang kepo, makanya harus dirahasiain. Oh. Ya kan? Yang boleh diketahui paling laporannya aja ya, laporan action plan-nya, progresnya yang terkait dengan pekerjaan yang langsung gitu loh. Tapi selama pembicaraan coaching ngomongin apa, ngomongin siapa itu nggak boleh direkam, nggak boleh dipublikasikan ke siapapun tanpa si izin coachingnya. Kalau atasannya kepo ya tanya aja sama coachingnya, Oh, gitu. gitu kan. Tadi ngomongin apa gitu. Ya kalau coachingnya mau jawab silahkan. Tapi nggak boleh coachnya yang ngasih tahu. Hmm. Ya kenapa itu udah kode etiknya coaching. Oh, gitu ada ya. kode etiknya ya coach Iya. ya? Oh itu berdasarkan apa ya, pakem atau siapa yang memberi aturan kode etik tersebut coach? Ya kode etik itu dibuat ya oleh asosiasi coaching kami gitu ya, International Coaching Federation. Itu distandarisasikan itu. Setiap profesi itu kan pasti ada kode etik dan standar kompetensinya yang harus iya. ini kan. Sama juga coaching juga gitu. Oh gitu, oleh International Coaching Federation tadi Ya. ya coach ya. Oke, berarti nggak ada bedanya ya antara coaching biasa konvensional dengan digital coaching, proses dan maupun kode etik yang harus ditaati ya Ya coach? semua nggak boleh gitu ya.
semua harus mengacu kepada itu ya, kode etik dan kompetensinya coaching itu sendiri. Digital platformnya lah yang harus menyesuaikan, bukan kita yang harus ngikutin digital platform tersebut gitu loh. Oh gitu coach. Terus coach, biasanya nih untuk semua hal ya yang baru itu kan pasti ada kekurangannya nih coach. Kira-kira sejauh pengalamannya coach Adit, apa sih kekurangan dari digital coaching ini coach? Ya pembiasaan aja kali ya gitu. Karena ada atau coachnya yang memang mungkin kurang senang dengan teknologi gitu kan. Iya. Jadi untuk ikut trainingnya aja tuh udah harus ogah-ogahan bisa jadi ya. Iya, Apalagi iya. kalau coachnya sibuk gitu kan mereka juga harus training juga tuh. Iya benar. Sebelum mereka melakukan proses coachingnya, mereka dikasih link untuk lihat pelatihannya gitu ya. Pelatihannya secara interaktif juga sih online gitu. Tapi kan itu buang-buang waktu aja buat mereka mungkin ya, untuk ngikutin pelatihan 2 jam kayak gitu ya, untuk cara mengoperasikannya gitu kan. Nah, mau nggak mau kitanya yang harus mengerti gitu kan, coachnya yang harus benar-benar mempelajari dan dia tahu, kita tahu harus sebagai coach harus tahu bagaimana mengoperasikan aplikasi tersebut dari sisi coachnya maupun dari sisi coachingnya. Jadi kalau coachnya mengalami kesulitan saat melakukan ini ya, saat prosesnya, dia mau bagaimana cara nginput action plan, bagaimana cara menjawab menulis progresnya, bagaimana menjawab evaluasi ini, ya kita yang harus jelasin. Karena masih gaptek gitu kan rata-rata gitu kan. Even generasi Y lah, ZX segala macam ya. C, D, E, F, G. Ya kalau udah malas aja mempelajarinya kan. Bener sih. Gitu. Gitu coach. Jadi tadi kan mungkin kendalanya hanya di seputar pembiasaan ya coach ya? Iya, pembiasaan gitu ya. Gitu. Dan karena kita hanya tatap mukanya melalui online gitu ya, ya mungkin juga nggak nyaman juga ya buat orang-orang tertentu ya, kayak nggak full gitu ya, apa gimana ya rasanya ya Nggak gitu. tatap muka langsung ya gitu, nggak interaksi langsung nggak gitu interaksi ya. langsung. Belum lagi nanti masalah internetnya gitu. Oh iya, itu sering biar jadi pet kendala. gitu kan. Indonesia apalagi gitu. Iya, Indonesia bagian Jakarta sering ya. Biar pet gitu kan. Jadi hal-hal kayak gitu tuh paling sebel sih gitu. Kalau saya kan banyak dapat klien kan dari luar negeri ya, Malaysia, Filipina. Jujur sih kalau secara kualitas internet kita masih rendah gitu. Dibanding mereka ya coach ya. Gitu. Itu sering Terus jadi kendala. fasilitas audionya juga gitu kan. Audionya itu juga sering tuh terjadi isu gitu ya. Kameranya nyala tapi suaranya suka nggak ini gitu kan. Hilang, nggak masuk. Nggak bisa cek segala macam. Nah itu tuh kayak hal-hal teknis gitu ya. Tapi kalau dari mereka sendiri supportnya cukup bagus ya, support dari aplikasinya itu. Ada bagian supportingnya, jadi orang IT-nya tuh harus banyak di situ tuh, harus memberikan support gitu loh. Penting lah di situ tugasnya. Karena setiap kita ada masalah, kita harus kirim laporan kan, terus langsung segera diproses. Kalau enggak nggak bisa, proses coaching kan tertunda gitu. Oh iya, bener banget coach. Kalau ada kekurangan biasanya ini ada kelebihannya juga dong pastinya coach. Nah dibandingkan dengan coaching konvensional nih coach, apa sih yang jadi keunggulan dari digital coaching coach? Keunggulan dari sisi hemat waktunya terutama ya, kalau dari sisi coachnya ya terasa banget. Jadi klien kita nggak hanya jadinya di satu lokasi Indonesia Jakarta aja kan, jadi klien saya bisa seluruh dunia gitu. Tergantung kita mau menerima klien dari negara mana aja gitu kan. Kalau saya ditawarin kalau dari Eropa, Amerika bisa sih, cuma saya belum mau karena pasti harus ngikutin jam waktunya mereka kan. Oh iya, zona waktunya masa saya coaching jauh ya. jam 1 pagi, jam 2 pagi. Itu kapan tidur ya? Hantu insecure ngelihatnya ya. Gitu. Bisa gitu. Tapi saya masih memilih jangkauan saya masih ASEAN dulu gitu loh. Karena masih time zone-nya masih bersahabat lah gitu. Bedanya nggak sampai 11 jam ya coach. Waduh gitu. Nah itu jadi hemat waktu. Jadi waktu coaching tetap sama 1,5 jam misalnya gitu, 60 menit kalau mereka standarnya ya 60 menit. 60 menit coaching tatap muka dengan 60 menit coaching dengan digital gitu ya. Kalau misalnya masih gaptek itu tuh ya, menit-menit pertama masih bingung gini, halo ini masih ini masih nggak nyala, suaranya nggak ini. Nah itu ya. Nah itu tuh yang bikin menghabisin waktu. Nah itu tadi mungkin kekurangannya ya. Kelebihannya menghemat waktu. Jadi saya di rumah nggak perlu transportasi segala macam. Jadi jeda antara sesi coaching
pertama dengan kedua, ketiga itu kan paling cuma 15 menit, apa 10 sampai 15 menit. Iya benar. Ya jadi, enak gitu. Jadi saya juga dalam sehari itu, eee, banyak klien yang bisa saya ini kan, saya temui gitu, ketimbang kalau, tatap muka ya, Iya, waktu perjalanannya udah berapa jalan, gitu iya kan, benar. gitu. Oh, Kecuali kalau mereka datang ke kantor kita gitu kan, datang ke kantor, coaching di kantor kita tinggal nunggu gitu kan. iya. Tapi jarang kan yang kayak Mhm, gitu. Kalau apalagi coaching di luar kota gitu iya. kan. Kalau kalau sekarang nih udah pakai, aplikasi-aplikasi telemeeting gitu kan enak tuh. Ya Enak. bukan hanya secara digital platform yang tadi yang udah canggih ya, ya menggunakan aplikasi kayak Zoom aja, bahkan pakai WA video kan juga oke kan Oh iya gitu. bisa, bahkan bisa grup juga ya Coach ya? Gitu. Jadi waktunya lebih enak gitu, waktu lebih hemat, biaya transportasi banyak biaya yang dikurangin gitu, biaya dari sisi coach-nya ya untuk Mmm, transportasi segala macam. oh gitu. Kalau dari sisi kliennya Coach, apakah mungkin dari cerita-cerita yang Coach Adit dapat, apakah mereka ketika melakukan coaching, konvensional dengan coaching digital, oh ada beberapa orang yang ternyata lebih nyaman menggunakan coaching digital Coach dibandingkan, Mmm, konvensional gitu, tatap muka langsung, iya. interaksi langsung? Kalau yang belum pernah di-coaching, mereka langsung coaching digital, mereka nggak bisa bedain sih. Oh iya bener juga. Iya kan? Iya, Ya mereka oke-oke aja, apalagi mhm, mereka terbiasa meeting udah menggunakan Zoom, menggunakan, Microsoft Meet, tim, Team gitu ya, dan segala macam, Google Meet, mhm. itu ya mereka sama aja gitu. Oh, ngerasa Mhm. perbedaannya ya? Yang bisa ngebedain rasanya kan yang kayak kita-kita gini, Iya, generasi yang sebelumnya ya, yang pernah menghadapi ketemu-ketemu orang secara langsung gitu kan. Itu mungkin bisa banding-bandingin gitu. Tapi yang belum pernah, ya ya udah itu aja kan referensinya. iya taunya cuma coaching digital Mhm, aja. mhm, Ada nggak Coach tapi, apa namanya, mungkin kliennya, Coach Adit gitu yang cerita setelah menggunakan coaching melalui digital ya mhm. memang, performanya sangat terbantu gitu? Ya ada, Oke gimana tuh Coach? Boleh di-share sedikit dong Coach ceritanya maksudnya Coach? apa yang di-share? Hasilnya kadang kan ada 2 orang ngasih testimoni ya, "Ini saya setelah dilakukan coaching, oh performa karyawan saya meningkat," atau enggak, "Masalah internal, konflik internal saya menurun di antara, apa namanya, karyawan," dan lain sebagainya. Kira-kira ada yang bisa di-share sedikit Coach mengenai pengalaman coaching? Paling yang bisa saya share itu secara umum aja ya, kadang Iya. kan confidential Oh juga ya. iya bener juga. Saya nggak bisa share siapa, dari perusahaan apa gitu kan, Mhm, gitu. Ya kalau dari sisi performance ya mereka biasanya kan gini, saya biasanya kalau misalnya coaching 6 ini ya, 6 sesi gitu, iya. saya biasanya sesi ketiga saya tanya feedback mereka, dia apa gitu ya, apa yang harus saya perbaiki, apa yang, fokus kita untuk 3 sesi berikutnya apa, kayak gitu-gitu ya. Nah, itu kan juga bagian dari kompetensi juga sih sebagai seorang coach ya, meminta feedback dari mereka untuk mengkoreksi gitu ya, kan karena partnership proses coaching itu. Jadi, sesi ketiga dan sesi terakhir ke-6 tuh biasanya saya minta feedback gitu loh, Mmm, ya. Jadi ya kalau secara umum kesimpulannya oke, bagus gitu loh, kalau yang sesi ketiga biasanya mereka memberikan feedback-nya adalah, "Oh coaching gini ya, jadi saya begini," lebih kepada insight yang dia dapat ya, ketika menerima coaching gitu loh. Karena kan mereka belum tahu coaching pertama iya. itu kan coaching kayak gimana gitu ya. Jadi dia dia membandingkan dengan training segala macam, biasanya hal-hal kayak gitu tuh yang mereka kasih Mmm, kesan-kesannya gitu ya. Kalau feedback biasa feedback secara teknis aja sih, misalnya, tentang, apa sih kualitas aplikasinya, gini oh, gini gini. Kalau itu sebetulnya mereka bisa komplain langsung ke bagian IT-nya ya, iya. ada gitu, helpdesk-nya ada di sistem itu gitu. Kalau yang, sesi terakhir, kita kan, harus me-celebrate ya, relationship dari coaching ini sampai selesainya seperti apa, gitu. Nah itu ya kita yang sama, bahas apa yang didapat insight-nya, apa yang kurang, ya bagus ya rata-rata sih bagus begitu Mhm, segala macam. Kalau misalnya perkembangan hasilnya ya kan ada grafiknya segala macam, iya. udah laporan itu udah bicara sendiri tuh gitu ya, dan rata-rata memang oke lah ada peningkatan gitu ya. Nggak semua mencapai target sih Mhm. jujur gitu, nggak semua mencapai target gitu ya. Tapi walaupun tidak mencapai target tetap ada progres dan ada insight yang mereka dapetin dari sisi coaching gitu loh. Mmm, Jadi bukannya sama sekali nggak ada gitu loh. Jadi mereka merasakan manfaatnya dari sisi itu gitu loh. Baik kuantitatifnya, kalau kuantitatif kan dari sisi target dan kualitatifnya gitu. Pengalaman mereka sendiri gitu loh. Perubahan yang kualitasnya ya. perubahan yang mereka alami itu tetap ada gitu loh. Oh gitu, berarti yang Iya, penting memang prosesnya ya Coach ya, mhm, sama insight yang didapat setelah yes, proses coaching tersebut. betul. Oke, luar biasa banget Coach. Mungkin ada tambahan lagi Coach seputar digital, transformation coaching ini Coach? Ya jadi, walaupun
COVID nanti udah ini ya, Ya, udah mudah-mudahan selesai, jadi endemik ya udah. udah selesai gitu. Saya rasa sih karena udah PW kali ya, Iya, udah terlanjur nyaman udah ya. PW dengan menggunakan era digital dia akan semakin berkembang gitu loh. Ya jadi yang saya apa sih badan yang atau lembaga yang saya menjadi asosiatnya pun udah semakin berkembang gitu ya. Buka cabang di mana-mana tuh di Oh. Singapura, di Asia Pasifik. Mereka sudah memulai mencari klien tuh di seluruh dunia, bukan lagi di Eropa gitu ya. Di ASEAN ini udah banyak gitu mereka buka cabang dan mencari kliennya gitu ya. Jadi semakin lama menurut saya coaching ini akan semakin banyak beralih ke digital dan eh, semakin bisa diakses untuk semuanya gitu. Oh. Jadi coaching itu bukan privilege-nya orang-orang manajer ke atas atau direktur aja. Sekarang semua bisa gitu loh. Eh, Bisa menjadi klien gitu loh. Mereka semua bisa inklusif lah, semakin inklusif coaching itu. Karena dengan adanya digital ini ya. Jadi bisa diakses siapapun dan siapapun bisa di coaching gitu loh. Wah, semakin down to earth. Iya, semakin down to earth ya istilahnya Wah, gitu. luar biasa banget. Mm-mm. Oke deh, luar biasa banget ya sharing dari Coach Adit mengenai digital transformation coaching. Nah, Coach, kalau misalkan teman-teman tertarik nih mau belajar mengenai coaching lebih dalam, kira-kira di mana Coach bisa belajar, Coach? Carilah pelatihan coaching yang memang sudah diakreditasi oleh suatu badan regulasi coaching ya, salah satunya International Coaching Federation. Itu adalah badan regulasi coaching yang memang yang terbesar dan terbanyak sejauh ini ya gitu. Jadi yang semakin banyak, yang lebih paling banyak dijadikan acuan buat perusahaan-perusahaan gitu ya. Nah, kalau di kita kan di Corpora Consulting ada nih, silakan teman-teman nanti buka gitu ya di www.corporaconsulting.com. Di situ ada pelatihan kami ya coaching yang sudah diakreditasi oleh ACF. Oh gitu, oke, luar biasa. Ya. Oke deh kalau gitu, terima kasih teman-teman dimanapun Anda berada. Kalau gitu saya Ica pamit undur diri. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel Dunia Leadership Coaching. Oke, selamat siang, sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa lagi.